Namaku Indah, usiaku 28 tahun, aku sudah menikah. Suamiku bernama Mas Ardi, usianya 30 tahun. Aku bekerja di bank di kotaku. Sedangkan suamiku seorang sales mobil. Kami sudah menikah 4 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Segala hal telah kita coba. Dari periksa ke dokter, minum vitamin, minum jamu. Tapi belum ada hasilnya. Meski Mas Ardi tidak menuntutku untuk cepat hamil, tapi ibu mertuaku selalu menanyakannya. Aku sering sekali disindir soal kehamilan. Tapi aku tak mau menanggapinya. Aku paham, dia berharap dariku karena Mas Ardi anak semata wayangnya. Tapi kadang aku merasa tersinggung, karena kadang kelewat batas. Aku sampai minta pisah dengan Mas Ardi. Tapi Mas Ardi selalu menenangkanku. Dia bilang apapun yang terjadi Mas Ardi gak akan pisah. Aku di posisi yang tertekan saat itu. Sampai suatu ketika saat aku berkunjung sendiri ke rumah mertuaku. Aku kembali disindir soal kehamilan, omongannya sangat tidak mengenakan. Aku tak lama langsung pulang. Di mobil aku menangis terseduh-seduh. Supirku, Pak Tono, sangat bingung melihat kondisiku. Dia yang biasa diam sampai dia berani bertanya. "Bu, maaf sebelumnya, Ibu kenapa?" ucapnya. "Maaf Bu, bukan saya mau ikut campur. Mungkin ada yang bisa saya bantu," imbuhnya. Aku pun masih sambil menangis terseduh-seduh. "Aku capek Pak, aku berusaha bersikap baik sama Ibu, tapi dia selalu ngomong gak enak. Apa dipikir aku gak punya hati?" jawabku. "Iya Bu, namanya orang tua, kadang ada sisi kolotnya. Dia selalu pengen dimengerti, yang aneh sekalipun. Ibu yang sabar ya," ucapnya. "Iya Pak, terima kasih atas masukannya," jawabku. "Iya Bu," balasnya. Sebenarnya, dia pengen punya cucu, aku paham. Mas Ardi anak semata wayangnya. Dia berharap sekali dari kami. Tapi mau gimana Pak, aku dan suami sudah berusaha. Tapi memang belum ada hasilnya. Padahal kata dokter kami sama-sama subur. Curhatku ke Pak Tono. "Iya Bu, kadang ada hal-hal yang di luar nalar Bu. Ini mirip kisah saudara saya yang di samping rumah," ujar Pak Tono. "Terus gimana Pak, sudah hamil saudaranya?" tanyaku penasaran. "Anaknya udah 2 Bu, anak pertama umur 3 tahun. Yang kedua umur 1 tahun, jawabnya. "Berobat ke dokter mana Pak?" tanyaku. "Ke orang pintar Bu, waktu itu dia minta tolong antar ke suatu tempat, karena saya kasihan, dia mau dicerai sama suaminya, akhirnya saya antar," ujarnya. "Dukun maksudnya Pak?" tanyaku. "Iya Bu," jawab Pak Tono. Aku hanya terdiam, aku masih kurang percaya. Dengan hal-hal seperti itu, Pak Tono pun tidak melanjutkan omongannya. Aku pun pulang. Hari demi hari berlanjut. Sudah hampir 2 bulan dari kejadian itu. Mertuaku masih saja seperti itu. Bahkan Mas Ardi juga seperti berubah, dia lebih cuek. Aku makin tak berdaya dengan kondisiku. Saat perjalanan ke kantor, aku kembali bertanya ke Pak Tono soal paranormal itu. Pak Tono pun menjawab, "Dipikir-pikir dulu Bu. Saya juga gak berani jamin itu berhasil. Takutnya nanti saya disalahkan." Aku pun termenung dengan ucapan Pak Tono. Sesampainya di kantor, aku tidak fokus kerja. Pikiranku kesana kemari gak karuan. Sampai jam pulang kerja. Di perjalanan aku bahas lagi dengan Pak Tono. Pak Tono bilang, "Bu, mantapkan hati Ibu. Namanya orang mau ikhtiar. Harus mantap dari diri sendiri, apapun resiko dan halangan. Harus siap, makanya saya suruh Ibu pikir dulu." "Iya Pak, saya udah pikir semuanya. Saya siap dengan apapun hasilnya," jawabku. "Ya sudah,
Saya akan antar ibu ke sana, jawabnya. Oh ya Pak, untuk syarat dan biayanya berapa Pak? Tanyaku. Kalau ke sana harus nginep Bu, karena ritualnya malam. Bawa bunga 7 rupa, kain kafan hitam, kemenyan. Soal biaya seikhlasnya Bu, dulu saudara saya kasih 500.000. Ucap Pak Tono. Hah, nginap? Tanyaku kaget. Iya Bu, kita dari sini pagi, sampai sana mungkin sore, jawab Pak Tono. Aku pun termenung sejenak, tapi akhirnya aku menyanggupi. Soal syarat aku beli di mana ya Pak? Tanyaku. Nanti biar saya yang beli Bu, karena adanya di pasar tradisional, ujar Pak Tono. Oke Pak, terima kasih, ini ada 500.000 Bapak bawa ya, ucapku. Baik Bu, kapan kita ke sana? Tanya Pak Tono. Hari Sabtu Pak, pas aku libur kerja. Kalau suamiku tanya, Bapak jawab aja, ada pertemuan orang-orang staf ya, ujarku. Baik Bu, jawab Pak Tono. Hari Sabtu pun tiba, aku izin ada acara di Joglo, acara seminar bank. Pulangnya mungkin hari Minggu siang. Suamiku mengizinkannya. Aku pun berangkat bersama Pak Tono setelah perjalanan jauh. Melewati sawah, hutan, pelosok kampung, akhirnya aku sampai. Dari tempat parkir masih 1 kilometer. Aku berjalan melintasi kebun singkong yang menyeramkan. Aku yang awalnya yakin dan semangat. Sampai di situ, aku merasa takut. Hanya ada rumah kampung yang masih pakai bilik, bangunan tua. Di tengah kebun singkong, hawanya seram. Pak Tono pun mengetok pintunya. Permisi, permisi, Abah permisi. Iya, terdengar suara laki-laki dari dalam. Tak lama buka pintu. Permisi Abah, saya Tono yang dulu pernah kesini sama Asih, ucap Pak Tono. Hei orang jauh rupanya, silakan masuk, ayo masuk-masuk, ucapnya. Pak Tono pun mengajakku masuk. Aku pun masih celak-celinguk, masih ketakutan. Aku pun mengikuti Pak Tono masuk. Rumahnya sangat seram. Ubinya masih dari tanah, di dalam ada kursi dan meja zaman dulu. Ada kasur yang pakai kelambu zaman dulu, dan di sampingnya ada meja yang digunakan untuk tempat baskom dan dupa. Ada banyak keris di belakangnya. Aku pun masih takut. Pak Tono pun mulai membuka obrolan. Abah, gimana kabarnya, sehat? Ucap Pak Tono. Sehat terus Sabtu, jawabnya. Kok jauh-jauh ke sini, ada apa ini? Imbuhnya. Ini Bah, tujuan kita ke sini mau minta tolong ke Abah, ucap Pak Tono. Abah pun hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Ini Bu Endah majikan saya, niatnya ke sini minta tolong, ucap Pak Tono sambil terus menerangkan tujuan aku ke sini. Dan ini namanya Abah Suap, ucap Pak Tono mengenalkan si Abah. Sekilas soal sosok si Abah, orangnya kurus, rambutnya panjang, berwarna putih, pakai ikat kepala batik, pakai baju hitam khas paranormal dengan baju yang tak dikancing. Terlihat rusuk dan kulit keriputnya. Tingginya sekitar 150 cm, usianya sekitar 60 atau 70 tahun. Neng, beginilah kondisi gubuk Abah, Neng gak usah takut. Di sini aman, yang penting Neng udah mantap kalau ingin berobat, ucap Abah. Iya Bah, jawabku. Tak terasa sudah jam 6:30 malam, tidak terdengar apapun. Bahkan azan maghrib pun tak ada. Abah meminta syarat yang kami bawa, Pak Tono pun memberikannya. Abah mulai membakar kemenyan dan membaca mantra. Dia menuju arah belakang dengan membawa kemenyan dan bunga. Abah pun kembali ke dalam rumah, memintaku untuk mengganti baju dengan kain kafan. Pak Tono dan Abah menunggu di luar. Setelah selesai aku mengganti baju, aku keluar rumah. Di sana, Abah sudah menyalakan obor untuk penerangan.
Aku dan Abah berjalan ke belakang, sedang Pak Tono menunggu di teras. Aku makin takut dengan kondisi gelap. Dengan hanya penerangan obor aku melewati kebun singkong. Abah berkata, "Jangan takut Neng, enggak apa-apa. Di sana terdapat bilik, terdapat gentong air yang berisi bunga, serta gayung dari batok kelapa dan bangku kayu." Abah menyuruhku duduk di sana. Dia mengajarkanku sebuah mantra yang harus aku baca. Saat aku diguyur air, Abah pun mulai membaca mantra dengan menutup mata. Air mulai diguyur di kepalaku, rasanya sangat dingin seperti es batu. Seketika aku menggigil, Abah terus menyuruhku membaca mantra. Guyuran demi guyuran aku terima. Badanku makin menggigil dengan kondisi basah dan terkena angin. Akhirnya Abah menghentikan siramannya, menyuruhku buka mata. Aku benar-benar menggigil. Abah menyuruhku bangun dan mengajakku kembali ke rumah. Badanku makin kedinginan, hanya tertutup kain kafan tipis. Aku pun berjalan kembali ke rumah, melewati kebun singkong. Sampai di depan rumah, aku melihat Pak Tono di situ. Dia melihatku begitu tajam hingga tak berkedip. Dia melihatku basah kuyup dan hanya tertutup kain tipis. Terlihat jelas lekuk tubuhku dengan benjolan-benjolan padatnya. Aku tak bisa berucap apapun karena menahan rasa dingin ini. Aku hanya berjalan mengikuti Abah masuk rumah. Abah menyuruhku duduk di tempat prakteknya. Dia memutariku dengan kemenyan yang tadi dia bakar, sambil membaca mantra. 3 kali dia memutariku. "Nang, apapun yang terjadi ikutin aja. Apapun itu, mengalir ajar, jangan dilawan," ucap Abah. Mulai tutup mata dan baca mantra tadi sampai habis. Setelah itu buka mata. Aku pun mengikutinya. Badanku masih merasa menggigil. Setelah selesai aku membuka mata. Dan apa yang kulihat? Di situ ada suamiku Mas Ardi. Mas Ardi datang dan memelukku. Aku tak bisa berucap apapun, mulutku tak bisa berucap. Mas Ardi mengajakku bangun dan menuntunku ke kasur di samping tempat praktek. Kami pun melakukan hubungan, dia menghangatkanku. Aku merasa nyaman dan bebas di situ. Mas Ardi sangat beda dengan biasanya. Dia sangatlah kuat, berkali-kali aku dibuatnya terlena. Setelah selesai, dia pun pergi ke arah depan. "Udah, sekarang giliranmu," terdengar suara Abah. "Emang gak apa-apa, Bah?" Suara Pak Tono. "Udah gak apa-apa," jawabnya. Aku hanya mendengar suara sayup-sayup, tapi aku tak tahu apa itu. Aku pun melihat suamiku Mas Ardi masuk kembali. Dia kembali mengajakku, aku pun menurutinya lagi. Beda dengan sebelumnya, Mas Ardi ini lebih sedikit kasar. Aku pun sampai lemas dibuatnya. Di saat itu, aku sedikit kaget, terdengar pintu dibuka. Aku melihat ada 2 suamiku di situ. Dalam pandanganku ada 2 Mas Ardi, tapi aku tak bisa berucap apapun. Aku pun hanya bisa menurutinya, dia itu suamiku. Sampai akhirnya, aku lemas dan tertidur. Keesokan paginya aku bangun. Aku bangun di depan meja praktek si Abah. Badanku terasa pegal, lemes semua. Aku pun melihat sekeliling, tak ada siapa-siapa. Aku segera memakai bajuku yang di kursi dan membuka pintu keluar. Di teras terlihat Pak Tono dan Abah terbangun dengar aku buka pintu rumah. Ternyata Pak Tono dan Abah tidur di teras dengan tikar. Abah pun mengajakku dan Pak Tono masuk. "Neng, ritual ini sudah selesai, mudah-mudahan." Tujuan yang bisa terkabul, Abah hanya membantu ikhtiar, ucap Abah. Aku pun berpamitan pulang, tak lupa memberikan amplop. Abah memberikan bungkusan hitam ke Pak Tono. Abah bilang lanjutkan saja gak apa-apa.
Lakukan apa yang aku ajarkan semalam, ucap Abah ke Pak Tono. Iya, Bah, terima kasih, ucap Pak Tono sambil cium tangan Abah. Aku pun agak bingung, dan akhirnya aku pulang bersama Pak Tono. Di jalan aku masih lemes badanku, aku pun menanyakan ke Pak Tono. Semalam apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Bu. Saya dan Abah tidur di luar. Ibu semedi dan membaca mantra di dalam, ujar Pak Tono. Aku seperti merasakan sesuatu, Pak. Badan saya lemes, ucapku. Mungkin ada makhluk yang keluar dari badan ibu, ujar Pak Tono. Mungkin benar kata Pak Tono, aku pun hanya mengangguk. Pak Tono juga berobat ke Abah, tanyaku. Gak, Bu, saya minta ke Abah buat jaga-jaga aja, ucapnya. Aku pun terobati penasaranku soal bungkusan hitam itu. Aku pun mengajak Pak Tono untuk mampir makan dulu. Kami pun makan setelah di tengah kota. Aku pun berujar ke Pak Tono, Pak, ini jadi rahasia kita aja ya. Jangan sampai suamiku atau siapapun tahu. Iya, Bu, saya janji, Bu, ucap Pak Tono. Aku pun memberikan Pak Tono uang. Tapi Pak Tono menolak. Tidak usah, Bu, saya nggak minta uang. Ikhtiar itu terkabul aja, saya sudah senang, ucap Pak Tono. Amin, terima kasih, Pak, jawabku. Selesai makan kita kembali lanjutkan pulang. Kita sampai sudah sore. Pak Tono pun izin pulang. Aku memberi libur besok biar dia istirahat dulu. Esoknya pun aku berangkat bersama suamiku. Meski suamiku sedikit kuep, aku tetap berusaha membuatnya senang. Waktu berjalan, Pak Tono pun kembali bekerja. Aku masih sibuk dengan kerjaanku. Ada sedikit keanehan sama suamiku. Dia cuek, kadang marah, pergi keluar rumah. Tapi tak lama, dia pulang lagi dengan kondisi yang beda. Dia tiba-tiba romantis dan manja, dan mengajakku berulang kali berhubungan. Keesokannya lagi dia dengan sikap cueknya lagi. Kadang dia lembut, kadang sedikit kasar saat berhubungan. Meskipun begitu aku selalu ingin menyenangkannya. Aku turuti maunya karena dia tetaplah suamiku. 3 bulan berlalu, aku mulai merasakan mual-mual. Aku merasa ada yang beda dengan badanku. Sepulang kerja aku mampir ke klinik untuk berobat. Ternyata aku hamil. Alhamdulillah. Aku sangat senang sekali. Aku segera pulang ke rumah. Aku menunggu suamiku pulang. Setelah dia pulang, aku mengabarinya. Ternyata aku sudah hamil 6 minggu. Dia sangatlah bahagia. Dia segera menghubungi ibu mertuaku. Dia begitu perhatian kepadaku. Esoknya aku cerita ke Pak Tono dan mengucapkan terima kasih.